Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, senang bisa kembali menyapa Bapak Ibu di dalam sapaan rohani bersama maju bersama. Kesempatan kali ini kita akan belajar satu bagian di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, bangsa yang dipilih Allah, ditetapkan Allah di dalam kedaulatannya untuk menjadi umat kesayangannya. Di tengah perjalanan kehidupan ini dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka bergumul, mereka tidak mempercayai Tuhan. Dan mari kita buka satu bagian di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, saya baca untuk kita semuanya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bagian yang sedang kita baca adalah di mana mereka sudah berjalan keluar dari tanah Mesir, diperkirakan sekitar 1,5 bulan, dan mereka tiba di tempat di padang gurun Sin, letaknya antara Elim dan juga Gunung Sinai. Ketika mereka di tempat ini, mereka memiliki satu masalah, yaitu mereka kehabisan bahan makanan. Sebelumnya mereka sudah lolos dari kejaran Firaun, mereka sudah melewati Elim, dan mereka tiba di tempat di mana stok makanan mereka habis. Dan ketika mereka kehabisan stok makanan, mereka memprotes pemimpin mereka, yaitu Musa dan Harun yang telah membawa mereka. Mereka menuduh, di sana dikatakan bahwa mereka mau membunuh seluruh jemaah dengan kelaparan, dan bahkan mereka bernostalgia tentang kehidupan mereka ketika mereka berada di tanah Mesir. Mereka berkata bahwa kehidupan kami di tanah Mesir lebih enak, yaitu ketika kami hidup di tanah Mesir, ketika kami hidup di sana, kami makan daging, kami makan roti sampai kenyang. Ini adalah suatu pernyataan klaim mereka. Walaupun mereka diperbudak di sana, walaupun mereka dianiaya di sana, disiksa, kerja paksa, tapi mereka bilang, di sana kami enak, kami masih bisa makan. Tetapi di padang gurun ini, apa yang bisa kami makan? Kami kehabisan makanan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel punya pilihan untuk bisa mengendalikan diri dan percaya kepada Tuhan. Bukankah sebelumnya mereka sudah melihat mujizat yang Allah lakukan bagi mereka ketika Tuhan menghadirkan 10 tulah kepada bangsa atau kepada Mesir, dan bangsa Israel tidak satu pun yang terkena tulah itu. Bukankah mereka melihat dengan mata kepala mereka ketika laut Tebrau terbelah dan mereka berjalan di tanah yang kering, dan tak satu pun dari mereka yang meninggal atau hanyut di dalam air itu. Di Elim mereka melihat air, mereka kesulitan dengan air, Tuhan menyediakan air untuk mereka minum. Dan ketika mereka tiba di tempat ini, masakah mereka tidak melihat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan mereka sebelumnya? Mereka memilih, ini pilihan untuk percaya, mengendalikan diri dan percaya kepada Tuhan, atau menggerutu. Dan ini yang mereka lakukan pada bagian ini. Dikatakan ayat yang kedua, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel. Kita akan melihat sepanjang perjalanannya nanti. Inilah kata yang akan sering keluar, bersungut-sungut. Dan mereka selalu minta untuk kembali ke tanah Mesir. Padahal Tuhan memelihara mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa musuh terberat atau pertempuran terbesar bukan melawan musuh sebenarnya. Sebenarnya yang menjadi kesulitan atau musuh kita yang paling berat adalah diri kita sendiri. Memang sulit mengendalikan diri, tidak ada yang berkata bahwa gampang, sulit. Apalagi ketika diperhadapkan dengan yang namanya kebutuhan jasmani.
Banyak orang menggunakan cara-cara yang salah untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Apalagi di tengah situasi yang sulit saat ini, banyak akhirnya orang mengambil jalan pintas, apakah dengan mencuri, merampok, mengambil hak-hak orang lain demi memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Pada bagian ini yang kita pelajari, banyak Tuhan mau agar mereka percaya dan bersandar penuh kepada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Karena inilah yang Tuhan kehendaki sebenarnya, yang Allah kehendaki. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak percaya kepada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dia berjanji bahwa Dia akan memelihara mereka sepanjang perjalanan kehidupan mereka di padang gurun ini. Tetapi mereka di tempat ini meragukan pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka. Oleh karena kebutuhan jasmani ini membuat mereka kehilangan kontrol dan mempersalahkan pemimpin mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel sudah mempersalahkan Allah karena Allah lah yang mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, meskipun mereka bersungut-sungut, meskipun mereka protes kepada Musa, kalau kita baca bagian selanjutnya kita akan melihat Tuhan tetap menyediakan kebutuhan yang mereka butuhkan, yaitu dengan apa? Memberikan roti yang disebut mana. Ini adalah mujizat yang Tuhan lakukan sepanjang perjalanan mereka. Mereka akan menikmati roti yang dari surga ini, yaitu mana. Ini adalah mujizat yang mungkin tidak akan pernah terulang. Tuhan memberi makan mereka gratis selama 40 tahun di padang gurun. Mereka diberi makan, diberi burung puyuh, daging, dan itulah yang Tuhan berikan, yang sediakan mereka. Tetapi sepanjang perjalanan 40 tahun itu, apakah mereka percaya kepada Tuhan dengan yang Tuhan berikan? Tidak, Bapak Ibu. Di kitab Amos dicatat bahwa mereka tidak pernah percaya, bahkan menyembah kepada Tuhan yang disembah, yang dipercaya oleh Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Melalui kehidupan bangsa Israel di padang gurun ini membawa setiap kita untuk mengendalikan diri kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, pandanglah kepada Tuhan yang berjanji akan memelihara setiap kehidupan kita. Tuhan rindu kita bergantung, berserah sepenuhnya kepada Dia. Mengenalkan Dia, satu-satunya jalan keluar. Saya tidak sedang berkata bahwa kita ogah-ogahan, bukan itu poin saya. Poin saya adalah bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi persoalan, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kepada setiap kita jalan keluar. Apalagi berkaitan dengan kebutuhan jasmani kita. Kiranya teladan yang Yesus berikan kepada kita ketika menghadapi kesulitan yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani, ketika Dia diuji, dicobai di padang gurun. Di sanalah kita melihat bagaimana Yesus berkemenangan. Ketika Dia disuruh untuk mengubah roti, mengubah batu menjadi roti. Harusnya Tuhan bisa lakukan itu, tetapi Dia tidak tunduk kepada perintah iblis. Dia taat kepada perintah Tuhan. Inilah juga yang harusnya menolong setiap kita, Bapak Ibu. Taat kepada perintah Tuhan. Walaupun situasi kita sulit, walaupun mengalami berbagai macam masalah, kita tidak taat pada apa yang menjadi keinginan kita, tapi kita belajar taat kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kiranya melalui kisah dari bangsa Mesir ini membawa setiap kita untuk belajar mengendalikan diri dan juga percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan akan menjaga setiap kita, umat pilihannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami kembali belajar dari kehidupan bangsa Israel, umat yang Kau sudah pilih, yang Kau sudah tebus Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan mereka seringkali Tuhan bersungut-sungut, menyalahkan Engkau Tuhan, tidak percaya kepada Engkau. Tuhan, tolong setiap kami juga Tuhan, di tengah situasi kehidupan saat ini yang kami alami. Terkadang Tuhan, kami kehilangan pengendalian diri kami Tuhan, untuk percaya kepada Engkau. Bantulah setiap kami ya Tuhan, untuk memandang kepada Engkau,
untuk tetap percaya bahwa Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami. Di tengah situasi yang sulit pun, Tuhan Engkau tetap ada bersama dengan kami. Tuhan, kami datang mendoakan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini Tuhan, kami tahu mereka di dalam setiap pergumulan masing-masing. Tuhan Engkau hadir, mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, mereka yang bergumul Tuhan dengan masalah kesehatan, masalah usaha, masalah relasi. Tuhan, kami datang mohon padamu, Tuhan Engkau hadir, Engkau akan memberikan Tuhan jalan keluar, dan bawalah setiap kami Tuhan umat-Mu untuk percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dan kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.